Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar Tuhan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari roh kebenaran turun atas setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh belajar dan belajar mengenal akan Engkau, dan memampukan untuk setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belajar menikmati janji. Hari Selasa lalu kita sudah dapat janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin ya saudara. Sehingga janji Tuhan itu berlaku buat saudara dan saya. Tapi bukan sekedar cuma iya ada janji Tuhan, iya saya dengar janji Tuhan, tapi setiap kita mau menikmati janji Tuhan itu. Amin ya saudara. Biarlah kita kawal akan janji Tuhan itu terus sampai firman jadi daging. Seperti setiap pagi kita deklarasikan, kita terima setiap firman dengan utuh, dan firman itu menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diingatkan pagi ini ya saudara, bahwa kamu itu bait Allah. Ada roh Allah diam di dalam saudara dan saya. Amin ya saudara. Diingatkan roh Allah diam di dalam saudara dan saya. Sehingga roh Allah itu yang akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah ya saudara. Diingat-ingat, jadi kita itu punya roh Allah ada di dalam saudara dan saya. Karena saudara dan saya ini baitnya Allah, tempat roh Allah bertahta dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita itu tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus, roh Allah, roh kebenaran itu nanti kita baca. Ada di dalam hidup saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu yang membuat saudara dan saya itu mengerti apa yang ada di dalam diri Allah. Apa yang menjadi kehendak hati Allah, apa yang menjadi kerinduan hati Allah. Karena roh Allah diam di dalam saudara dan saya. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia. Roh dunia itu roh yang bisa membuat kita itu tersesat ya saudara-saudara. Kemarin itu ada yang telepon, Bu saya ini terintimidasi dengan satu pernyataan, katanya saya itu tawanan iblis. Tuhan Yesus tolak saya. Saya cuma jawab, kamu baca Alkitab saja. Apa yang Alkitab tulis. Di situ bilang, marilah datang kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang sakit disembuhkan, yang berdosa pun Tuhan akan membuat dia dipulihkan. Karena Tuhan mencari orang berdosa, saya bilang. Jadi kamu harus baca Alkitab.
supaya tidak disesatkan apa yang bukan daripada Tuhan. Oh gitu ya, iya. Karena aliran-aliran air hidup itu, kata saya, harus ada di dalam kamu sebagai mata air yang akan terus memancar sampai aliran-aliran air hidup keluar dari hidup saudara dan saya. Dari hidup kamu, kata saya. Sehingga kita itu bisa jadi saksinya Tuhan. Jangan terintimidasi dengan perkara-perkara yang seperti itu. Lebih baik kamu baca Alkitab supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan terintimidasi. Iya, saya terintimidasi, gak bisa doa, gak bisa ini. Ya itu ya saudara, kadang-kadang manusia itu bisa diselewengkan dengan perkara-perkara yang sepertinya ya itu ada di tengah-tengah kita ya saudara. Jadi kita harus mengerti apa yang berasal dari Allah, karena ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu yang menjadi penolong ya saudara. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Terjemahan baru aja dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus berubah saudara dan saya. Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada bagian saudara dan saya yang harus dikerjakan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Versi mudah dibaca dikatakan, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah saudara mengubah bagian dalam dirimu. Bagian dalam, kadang-kadang bagian dalam itu tersembunyi, tidak bisa kelihatan dari luar ya, tapi Tuhan lihat bagian dalam diri saudara dan saya dengan cara berpikir yang baru. Mengubah bagian dalam saudara dan saya dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Jadi saudara, biarlah roh Allah itu yang sudah ada di dalam hidup saudara dan saya mengubah bagian dalam yang ada pada kita dengan cara berpikir yang baru, dengan cara berpikir Kristus. Karena saudara dan saya itu mau terus belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan itu yang akan mengubah bagian dalam di dalam hidup saudara dan saya, sehingga pikiran-pikiran Kristus itulah yang akan menjadi bagian saudara dan saya, sehingga setiap kita itu boleh mengerti kehendak Allah, boleh mengerti yang baik, boleh mengerti apa yang menyenangkan Tuhan, bahkan apa yang sempurna. Jadi biarlah hari-hari ini ya saudara, kita terus belajar dan belajar firman Tuhan yang akan mengubahkan cara berpikir saudara dan saya. Karena seringkali seperti ada kesaksian tadi, dengan mudahnya kita itu diselewengkan dengan perkara-perkara dunia. Sepertinya itu sekelompok orang percaya, tapi ketika kita punya firman, kita tahu ada roh Allah yang menjadi berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan roh kebenaran, mana yang baik, yang menyenangkan baginya, dan yang sempurna. Sehingga kita itu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak gampang-gampang kita itu diserongkan dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan ya saudara. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa, ini Tuhan Yesus yang ngomong, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada roh Allah, ada dalam hidup saudara dan saya yang menjadi penolong untuk selama-lamanya, yang menyertai saudara dan saya. 17.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara dan saya, ketika belajar kebenaran firman, kita akan dibuat mengerti oleh roh kebenaran itu. Sehingga kita mengerti dan membuat saudara dan saya itu belajar di dalam pengenalan akan Tuhan. Membuat saudara dan saya itu yakin ada roh Allah yang menjadi penolong. Roh Kudus itu yang menjadi roh kebenaran yang menyertai saudara dan saya. Sehingga kita hidup itu tidak diselewengkan dengan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Kita punya terus diberikan alarm. Sepertinya di sini ada alarm. Ini kayaknya bukan dari Tuhan. Gimana caranya? Yaitu ketika kita tahu ada roh Allah yang bertakhta dalam hidup saudara dan saya, yang akan menuntun di dalam kebenaran-kebenaran firman. Kalau bukan dari Tuhan, ya sudah, kebaskan saja. Tidak usah diperpanjang dengan hal-hal yang lain. Kebaskan dalam nama Yesus. Saya mau kembali kepada posisi yang benar, supaya roh kebenaran itu menuntun saudara dan saya, menuntun apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik dan yang sempurna, sehingga saudara dan saya itu terus dituntun oleh roh kebenaran itu, tidak tergiur dengan perkara-perkara dunia yang tidak membawa kebaikan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus ingat ya saudara, ada roh kebenaran. Kita tidak sendiri, tapi kita punya penolong yang menyertai saudara dan saya, yang akan menuntun jalan-jalan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janji Tuhan itu akan terus saudara dan saya itu kita kawal sampai janji firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Dan setiap kita menikmati, bukan cuma tahu, tapi kita menikmati. Kalau orang menikmati itu bisa ngerasain ya saudara. Iya benar loh, benar janji firman Tuhan itu. Saya ngebayangkan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar oleh dilihat dengan mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di hati manusia, itu seperti kado yang besar. Saudara dan saya harus excited gitu ya saudara. Ayo kita semuanya bergairah untuk menikmati janji firman Tuhan itu jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan bilang semua disediakan Allah, artinya sudah ada, tinggal kita menantikan janji firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Percayalah saudara, kadang-kadang kenyataan mungkin yang membuat saudara dan saya ini jadi ragu dengan janji firman. Apa iya ya saudara? Iya pasti ya saudara. Janji firman Tuhan itu iya dan amin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu mengawal, kita perlu terus berjalan di dalam setiap Roh Kudus yang ajarkan, yaitu roh kebenaran itu. Kita kawal supaya cara berpikir kita itu juga cara berpikir Tuhan. Perbuatan kita juga perbuatan yang memuliakan Tuhan. Karena kita ini adalah akuarium. Ya saudara, setiap hamba Tuhan suka ngomong, kita itu akuarium. Dilihat dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Semua orang melihat, adakah terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dan saya itu, kamu adalah terang dunia. Sehingga saudara dan saya itu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Bapa di surga. Biar ini menjadi slogan dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam kelakuan kita, dalam perkataan kita. Iya, saya itu harus mencerminkan bahwa ada roh Allah. Saya dan saudara itu jadi bait kudusnya Tuhan.
karena ada roh Allah bertahta dalam hidup saudara dan saya, biarlah kita juga hidup seperti yang Tuhan mau ya saudara. Karena saudara dan saya ini mau belajar dan belajar. Tidak ada yang sempurna, saya pun belum sempurna, tapi saya mau belajar dan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik dan yang sempurna. Oleh sebab itu kita penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ya saudara, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau mau jadi anak Allah, saudara dan saya harus mau dipimpin oleh roh Allah. Biar roh kebenaran itu yang memimpin setiap langkah hidup saudara dan saya. Sehingga kita itu tanpa kita ngomong, ini loh saya anak Allah, enggak usah. Tapi lewat segala kehidupan kita itu kita bisa mencerminkan saudara dan saya itu dipimpin roh Allah. Karena saudara dan saya ini bait kudusnya Tuhan, tempat Tuhan bertahta. Oleh sebab itu saudara dan saya, ayo kerjakan bagian kita. Kita kawal setiap janji Tuhan supaya saudara dan saya itu menikmati apa yang roh Allah itu janjikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini adalah anak-anak Allah. Dalam 16 sampai 17, Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh Allah ya saudara-saudara, bersaksi. Bersaksi itu bagaimana hidup saudara dan saya bisa menyaksikan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, rohnya kecil, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita kawal setiap janji firman Tuhan itu, bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang akan menikmati setiap janji firman. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang mewarisi, ahli waris ya saudara. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji-janji Allah. Kalau posisi saudara dan saya itu sebagai anak Allah yang menjadi pewaris setiap janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Enggak mau Bu menderita, enggak mau. Menderita adalah sangkal diri ya saudara, pikul salib. Apa yang dunia tawarkan kita harus mengerti, bukan semuanya yang membuat kita jatuh dengan dunia yang tawarkan, tapi kita tahu ini membuat saya jadi jauh dari Tuhan, membuat saya ini tidak menjadi pelaku firman. Kalau begini, itu yang dunia tawarkan membuat saya ini jadi orang yang bukan yang dunia sukai gitu ya saudara. Karena apa? Karena saudara dan saya juga orang-orang yang berbeda. Berbeda untuk apa? Berbeda untuk kita mengenal akan Tuhan. Berbeda karena kita itu belajar kebenaran firman apa yang harus kita hidupi ya saudara. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang dibedakan, dipisahkan dari dunia. Bukan kita jadi kita sibuk, nanti dijauhin, kita nggak disenengin karena tidak sepaham dengan dunia tawarkan. Ya memang kita menjadi orang-orang yang harus dibedakan ya saudara. Jangan ikut di dalam dunia tawarkan. Kita boleh bergaul dengan dunia, tapi hidup saudara dan saya tidak mencerminkan dunia tawarkan ya saudara. Biar firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita itu boleh menjadi anak-anak Allah.
mencerminkan bahwa ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Sehingga tidak tercemar dengan perkara-perkara dunia yang tawarkan. Dunia sedang bergerak dengan keadaannya yang sedemikian rupa ya saudara. Membuat kita itu bisa diserongkan. Sepertinya kalau sesuatu yang kita tahu itu jahat, jangan. Wah itu kegelapan, jangan. Tapi dunia seringkali tidak begitu. Dibawa serong sedikit-sedikit ya saudara. Membuat kita itu sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Sudah keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga tanpa kita sadar, lama-lama saya udah jauh dari Tuhan ya. Kok saya lama-lama tidak bisa berdoa ya. Lama-lama kok saya jadi sudah tidak memuji dan menyembah Tuhan ya. Seperti orang ini alami ya saudara. Lama-lama dia tidak mau doa. Lama-lama dia tidak mau baca Alkitab. Yaitu karena terintimidasi dengan apa yang bukan dari Tuhan. Saya bilang kebaskan semua di dalam nama Yesus. Sekarang kamu berdoa dan terus berdoa. Supaya kamu terus dipulihkan dengan apa yang dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memulihkan saudara dan saya. Karena aliran-aliran air hidup itu yang akan terus membersihkan hidup saudara dan saya. Alkitab yang bilang firman Tuhan itu yang akan membersihkan ya saudara. Jadi penuhi hidup saudara dan saya dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Untuk kita itu menjadi bait kudusnya Tuhan. Menjadi roh Tuhan itu bertahta diam di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita ini menjadi anak-anak Allah yang bisa menikmati setiap janji firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kita semua mau. Bukan cuma baca janji Tuhan, tapi menikmati firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Ayo kawal dengan segala kehidupan saudara dan saya untuk terus kita ini fokus dengan Tuhan ya saudara. Karena seringkali kita itu bisa diselewengkan dengan perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Saudara dan saya, saya itu setiap hari kerja, percayalah, yang belum dilayani pasti nanti dilayani. Yang ngecat ya saudara, ngecat minyak masih banyak. Jadi percayalah nanti akan dilayani. Yang belum dijawab, chat lagi supaya chatnya ke atas. Masih 600, percayalah saya terus kerjakan ya saudara. Jadi sabar saja. Yang belum dijawab sabar. Chatnya naik lagi ke atas, chat lagi sampai dijawab ya sudah. Enggak apa-apa, jangan sungkan. Karena ketutup. Orang ngechat, nanti ngechat lagi, yang baru ada lagi, ya itulah ya saudara. Saya cuman bersyukur sama Tuhan. Seringkali yang ngechat juga bisa membuat hati ini terpolusi ya saudara. Ya Tuhan, saya cuman aduh Roh Kudus, ini jawabnya apa? Seringkali ada yang ya begitulah ya saudara. Mungkin saking kepengen cepat dilayani, ngomongnya sampai panjang. Ada 41 chat. Iya Tuhan, saya tidak baca. Maaf aja kalau dengerin, saya tidak baca. Buat apa? Ngotor-ngotorin pikiran saya. Dalam nama Yesus saya kebaskan. Dilayani enggak Bu? Dilayani, percayalah. Karena semua jadi punya Tuhan. Urusan dia sama Tuhan, bukan urusan sama saya. Karena saya cuma menyalurkan. Jadi kalau yang ngechat, ya haleluya ya saudara-saudara. Wah banyak sekali. Macam-macam. Saya bisa belajar dan belajar. Dari orang yang ngechat, iya ya ini baik. Ini tidak perlu diladenin gitu ya. Bukannya tidak mau dikirim, bukan. Gak usah diurusin. Ngotor-ngotorin pikiran. 41 chat, nganggur-nganggurin bacanya ya saudara. Maaf aja, saya tidak baca. Saya kirim, percayalah. Karena itu milik Tuhan. Saya tidak dendam dengan orangnya. Tapi saya tahu biar urusan dia sama Tuhan. Ngapain urusan sama saya gitu ya saudara. Enggak gampang. Orangnya sekalipun enggak kelihatan lewat chat ya saudara.
Itu haleluya, membuat saya itu terus bergantung sama Tuhan. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus ini ngomongnya apa, Roh Kudus ini harus diapain, Roh Kudus ini harus dijawab apa. Kalau tidak perlu dijawab ya sudah, biarkan saja ya saudara. Itulah ya saudara, kita ini diajar dan diajar setiap waktu bagaimana kita hidup sebagai anak Allah. Karena ada Roh Allah dalam hidup saudara dan saya, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tidak punya rencana menciptakan saudara dan saya, itu punya rencana. Karena Tuhan bilang di alam Alkitab, sudah ditentukan ketika ada di kandungan ibu kita ya saudara. Roh Tuhan itu sudah kelihatan, tulang-tulangnya saja di dalam kandungan itu sudah lihat. Jadi Tuhan itu punya segudang rencana buat saudara dan saya. Tidak asal-asalan gitu ya saudara. Biarlah rencana Tuhan yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya, kita terus kawal dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna, saya juga bisa salah, saya juga bisa jatuh. Tapi belajar dan belajar. Roh Kudus, Roh kebenaran, tolong saya. Roh Kudus, Roh kebenaran, pimpin langkah hidup saya. Tutur kata saya, sikap hidup saya, cara ngomong saya. Supaya apa? Supaya saya juga belajar dan belajar bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Yang sempurna boleh kita kerjakan karena bukan kekuatan kita. Kesanggupan saya itu kesanggupan yang dari Tuhan. Saya percaya kalau saya bisa, bukan saya, tapi Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memimpin. Ada banyak dari segala penjuru minta minyak, dari Papua sampai Pulau Nias, dari luar negeri masih banyak sekali ya saudara. Jadi sabar, kalau yang belum dilayani pasti nanti dapat. Karena Tuhan yang sudah menyediakan. Bagian saya itu cuma menyalurkan. Kalau yang belum dijawab ya chat lagi sampai chatnya ke atas. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat semuanya. Kita kawal semua janji Tuhan. Bukan kita cuma dengar, kita baca, tapi kita menikmati. Kalau orang menikmati itu ya luar biasa ya saudara. Menikmati itu ngalamin setiap janji Tuhan itu. Iya bener ya, apa yang dijanjikan Tuhan, yes betul, saya ini jadi saksinya Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu benar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya itu ya saudara, biarlah kebenaran firman, ayo sama-sama kita kawal setiap janji firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya berharap buat yang tadi diceritakan oleh Ibu Guatlan ya. Jadi kan minyak itu adalah minyak supranatural ya. Minyak itu adalah suatu minyak yang tidak dijual di dunia ini dan diproduksinya juga bukan di dunia. Jadi begini saudara, kita tahu akan ada 7 panggilan ya. Di sini saya mau menerangkan buat di sini maupun yang streaming maupun yang saat ini sedang menanti-nantikan akan minyak itu ya. Nah, kalau misalnya saudara itu panggilannya pilar ya. Ini sekarang minyak pilar itu sudah habis ya. Minyak imam sudah habis ya. Lalu minyak tentara juga sudah habis ya. Nah, saat ini yang ada itu adalah minyak mempelai. Ini minyak mempelai itu masih oke lah, masih ada banyak. Jadi begini, saudara jangan mengatakan gini, aku ini panggilannya raja, kok dikirimnya minyak mempelai. Begini saudara, saudara harus berjalan dan mengawal janji dengan iman ya. Sekali lagi saya mau sampaikan,
bahwa minyak itu adalah minyak supranatural. Ya. Jadi kalau namanya supranatural itu dapat melakukan di luar daripada natural. Ya. Jadi kalau saudara terima, saudara itu berdoa gini, Tuhan, ini katanya minyak mempelai. Ya. Kita semuanya adalah mempelai Kristus. Tapi saya panggilannya raja, gak apa-apa Tuhan. Ini minyak supranatural tetap saya pakai untuk pengurapan, untuk sesuatu. Kalau saudara dalam keadaan sakit, percayalah minyak itu bisa merupakan suatu kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan. Kemarin ada yang kesaksian seperti ini, dia panggilannya raja. Ya, dia panggilannya raja. Lalu dia itu dengan segala kesibukan dalam bisnisnya, itu dia ya keluar negeri, keluar pulau, jalan juga di daerah Pulau Jawa, capek. Dan dia bilang gini, setiap kali dalam perjalanan kaki saya itu bengkak, kayak gitu. Dan kalau sudah bengkak, kalau keterlaluan saya terlalu capek, cekot-cekot. Sudah tahu ya cekot-cekot ya, sakit, senut-senut gitu. Nah, lalu habis itu dia pergi kemana-mana dan mau tidak mau Selasa harus ke sini karena dia rindu untuk mendapatkan suatu lawatan Tuhan. Jadi dia ke sini. Di sini kan kemarin ini sampai antara 7-8 jam karena mulainya kan jam 2 ya. Selesainya jam 8 atau setengah 9 ya. Tapi jam 12 dia sudah ada di sini karena pengen dapat tempat duduk. Selesai jam 8, kurang lebih 8 jam. Itu dia bilang kakinya sakit karena duduk ya, kakinya sakit. Sedikit cenut-cenut dia bilang gitu. Lalu dia kan dapat minyak urapan raja nih minyak ya. Dia bilang, Tuhan, ini minyak memang minyak dari panggilan saya sebagai raja. Tetapi minyak ini adalah minyak supranatural. Jadi saya percaya minyak ini akan menyembuhkan kaki saya. Lalu dia ambil itu minyak yang dia dikasih itu, dioleskan ke kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kamu bengkaknya jangan bengkak, jangan senut-senut ya. Ini masih lama kebaktiannya, dalam nama Tuhan Yesus. Dia omongkan terus ya. Sudah selesai, dia lupa. Tiba-tiba sakitnya hilang, ya lupa. Karena biasanya kalau senut-senut baru ingat. Ini gak senut-senut, gak sakit, jadi dia lupa. Ya sudah lupa aja. Sampai selesai kebaktian, kan pulang ya. Pulang dia bilang begini, saya kan pengen makan Bu di bawah, karena kan Ibu bilang supaya makan di bawah. Tapi di bawah itu rame pisan Bu, katanya gitu ya, rame sekali sampai kayak pasar malam katanya. Jadi saya pikir ya sudahlah, karena dia juga seorang pengusaha ya, jadi ya saya kuliner aja lah, saya keluar katanya. Jadi dia nggak jadi makan di sini, dia makan di luar. Itu juga nggak kerasa sakitnya, jadi dia lupa dengan sakitnya itu. Sampai pulang ke hotel, dia terus mandi, terus dia baru mau selonjoran nih, baru ingat, loh iya ya, ternyata kaki saya kok tidak sakit, dan dilihat bengkaknya hilang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sesudah itu dia bilang, Tuhan sekarang malam ini tak olesi lagi dengan minyak raja-raja ini, minyak supranatural, minyak kesembuhan, buat engkau tidak ada barang yang mustahil. Olesi lagi saudara. Terus dia tidur. Besoknya benar-benar kempes seperti biasa. Jadi saya mau sampaikan, kalau sampai saudara itu mendapatkan minyak yang gak pas sama panggilan saudara, saya berdoa jangan gerutu. Kalau kamu gerutu nanti tidak menjadi sesuatu keajaiban dalam hidup saudara, karena saudara hatinya sudah menolak. Iman itu adalah percaya bahwa apa minyak yang saudara dapatkan itu berasal dari Tuhan, dan tidak harus sesuai sama panggilan, karena memang sudah habis.
Lalu dikatakan kenapa kok sudah habis? Lah ya kalian gak datang jadi gimana? Ya kan? Jadi sudahlah, terima dengan pengucapan syukur, terima dengan iman, itu minyak yang saudara terima ya. Walaupun itu warnanya apapun, gak tahu warna biru, gak tahu warnanya kuning, gak tahu warna putih, itu tetap adalah minyak supranatural. Dan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami apa namanya supranatural. Amin. Itu saja yang saya sampaikan supaya tidak bikin pegel Ibu Guatlan, kasihan ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, pagi hari ini kami berdoa buat kami semuanya maupun yang menanti-nantikan akan minyak urapan, minyak supranatural ini. Buat mereka semuanya Tuhan mengerti bahwa ini minyak semua dari surga, tidak dicampur dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat iman setiap kami, percaya penuh bahwa ini minyak supranatural dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini tetap kami mau menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tidak bosan-bosan, terus kami mau mendukung doa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Engkau yang akan turun tangan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk meniti sampai dengan tanggal 20 ini Tuhan. Biar semua berjalan seperti yang Engkau mau. Semua persiapan-persiapan yang saat ini sedang dilakukan. Keamanan yang ada. Semua Tuhan. Semua dalam kontrol yang daripada-Mu. Biarlah apa yang saat ini sedang direncanakan. Benar-benar Tuhan berasal daripada-Mu. Tidak ada salah paham satu terhadap yang lain. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami. Baik pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, baik yang mau menyelesaikan tugasnya maupun yang akan menerima tugas ini. Tuhan, buat mereka sejalan Tuhan, buat mereka tidak saling salah paham, buat mereka dapat mengerti akan panggilan masing-masing. Tuhan, kami sungguh minta Engkau yang akan mengawal, terus mengawal dan mengawal Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih. Kami juga berdoa buat oknum-oknum Tuhan yang merasakan ingin untuk menggagalkan semuanya, maupun apapun yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan bangsa ini. Berikan roh pertobatan ya Tuhan. Berikan roh pengertian bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Tolong Tuhan, itulah yang menjadi doa kami. Biarlah Engkau turun tangan dan melakukan perkara-perkara yang baik buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk bencana alam yang akan terjadi kalau kami melihat banyak yang bakal terjadi di Pulau Jawa Tuhan. Oleh karena itu kami hanya menyerahkan Pulau Jawa ini ke dalam tangan-Mu karena kami ada di Pulau Jawa Tuhan. Ingat kami Tuhan, ingat kami. Kami anak-anak-Mu ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah Engkau atas Pulau Jawa ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami berdoa biar pergantian musim saat ini Tuhan tidak akan membawa suatu virus apapun. Semua virus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan masuk Indonesia. Tidak akan masuk kepada negara-negara di mana anak-anak-Mu berada. Perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru. Di dalam kami melakukan bagian kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah tubuh kami sehat, kuat, rohani kami kuat dan sehat. Terima kasih untuk semua dan semuanya.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang akan memeliharakan kami terus sampai kedatangan-Mu di atas awan-awan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, biarlah minyak supranatural ini menjadi bagian kami Tuhan. Hidup kami ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Mata kami juga Tuhan, telinga kami juga, bibir, mulut kami, dan hati kami. Berdaulatlah atas hidup kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan tiap-tiap hari Tuhan. Engkau kikis habis akan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kami. Ini tangan kami akan pakai untuk pekerjaan kami hari ini. Ini kaki kami akan pakai untuk berjalan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memimpin perjalanan kami hari ini. Engkau yang akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya menghasilkan yang luar biasa. Dan kami saat ini sedang menanti-nantikan apa yang tidak pernah kami lihat dan apa yang tidak pernah kami dengar dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami sedang menantikan ini. Kami tidak mau mereka-reka pikiran kami, tapi kami percaya yang terbaik itu yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.